Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia dari kelas Peternakan B, Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Sulawesi Barat. Adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika. Baik, langsung saja. Adapun tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai uji hipotesis, sebaran peluang, dan sebaran peluang diskrit. Baik, yang pertama yaitu uji hipotesis. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hipotesis. Nah, hipotesis adalah suatu proses dari pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Selanjutnya ada hipotesis statistika. Hipotesis statistika merupakan suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter atau karakteristik populasi didukung kuat oleh data sampel atau tidak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Berikutnya ada macam-macam hipotesis. Dalam statistika dikenal dua macam hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis nol atau H0, dan yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis nol atau disebut dengan H0 merupakan pernyataan yang menyatakan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter suatu populasi, dan H0 ini selalu ditandai dengan tanda sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 merupakan suatu pernyataan yang bertentangan dengan H0, berarti ini tidak sama dengan H0. Berikutnya ada dua tipe hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis satu arah, dan yang kedua yaitu hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji suatu hal yang sudah jelas akan lebih besar atau lebih kecil dari hipotesis awal. Sedangkan hipotesis dua arah adalah hipotesis yang digunakan untuk menguji suatu hal atau hipotesis awal pada suatu titik tertentu, di mana kemungkinan hipotesis tandingannya lebih besar maupun lebih kecil dari titik tersebut. Selanjutnya, uji satu nilai tengah atau satu populasi. Uji satu nilai tengah merupakan pengujian hipotesis mengenai proporsi atau perbandingan suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Selain uji satu nilai tengah, ada juga uji dua nilai tengah atau dua populasi. Uji dua nilai tengah ini merupakan pengujian dua proporsi yang masing-masing proporsi tersebut berasal dari dua populasi yang berbeda serta independen. Dalam statistika ada juga yang dikenal dengan ragam populasi. Ragam populasi merupakan nilai statistik yang seringkali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan beberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu peluang. Pengertian peluang. Peluang atau disebut juga probabilitas merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang akan terjadi. Dalam peluang ada yang disebut dengan kejadian dasar dan kejadian majemuk. Kejadian dasar merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti huruf kapital A, B, C, D, dan sebagainya. Dengan begitu, banyaknya elemen kejadian A ditulis dengan NA, ND, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu kejadian majemuk.
Apabila ada kejadian atau percobaan yang terjadi lebih dari satu kali sehingga menghasilkan kejadian baru, maka kejadian baru itu disebut dengan kejadian majemuk. Nah, di dalam peluang ada yang dinamakan peluang bersyarat. Peluang bersyarat merupakan peluang suatu kejadian terjadi yang dipengaruhi kejadian atau syarat lain. Jadi dapat dikatakan bahwa peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. Selanjutnya yaitu ada sebaran perubah acak. Perubah acak adalah suatu fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Perubah acak biasanya dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X, sedangkan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil padanannya. Dalam statistika terdapat dua macam perubah acak. Yang pertama yaitu perubah acak diskrit dan yang kedua yaitu perubah acak kontinu. Selanjutnya yaitu sebaran peluang diskrit. Sebaran peluang diskrit adalah suatu ruang sampel yang mengandung jumlah titik sampel yang terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir tetapi sama banyaknya dengan bilangan cacah. Beberapa peluang diskrit. Yang pertama distribusi Bernoulli, distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi hipergeometri, distribusi binomial negatif, dan distribusi geometri. Distribusi Bernoulli adalah sebaran diskrit yang memiliki peluang sama atau seragam untuk tiap titik di mana X terdefinisi. Selanjutnya distribusi binomial. Distribusi binomial adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang keluaran tertentu muncul sebanyak X kali dalam suatu contoh terhingga berukuran N yang diambil dari suatu populasi tak terhingga di mana peluang munculnya keluaran tersebut konstan sebesar P. Distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang bahwa peluang keluaran tertentu akan muncul tepat X kali dalam satuan yang dibakukan dengan laju rata-rata munculnya kejadian persatuan adalah konstan. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang bahwa suatu keluaran tertentu akan muncul sebanyak X kali dalam suatu contoh acak terhingga berukuran N yang diambil dari suatu populasi terhingga berukuran N di mana diketahui jumlah kriteria berhasilnya. Selanjutnya itu distribusi binomial negatif. Distribusi binomial negatif adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang suatu keluaran tertentu akan terjadi ke R kali pada tindakan KX dari suatu populasi tak terhingga, di mana peluang munculnya kejadian tersebut konstan. Yang terakhir yaitu distribusi geometrik. Distribusi geometri adalah sebaran diskrit yang digunakan untuk menduga peluang suatu keluaran tertentu akan terjadi pertama kali pada tindakan KX pada suatu populasi tak terhingga, di mana peluang munculnya terjadi tersebut konstan. Selain sebaran peluang diskrit, ada juga yang dinamakan sebaran peluang kontinu. Sebaran peluang kontinu merupakan perubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ruang sampel kontinu adalah bila ruang sampel mengandung titik sampel yang tak terhingga banyaknya. Nah, yang terakhir ada sebaran peluang normal baku. Sebaran peluang normal baku adalah distribusi normal yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Distribusi ini juga dijuluki kurva lonceng karena grafik fungsi kepekatan probabilitasnya mirip dengan bentuk lonceng. Distribusi normal baku juga disebut dengan distribusi Z karena setiap nilai yang ada pada distribusi normal ini disebut dengan istilah Z-score atau skor standar. Angka pada Z-score di distribusi normal baku menunjukkan jumlah standar deviasi suatu observasi apakah jatuh di atas atau di bawah nilai min. Demikianlah pemaparan materi singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.